Kisah Baluqiyah, umat Bani Israel yang berjalan 50 tahun untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Begini kisahnya. As-Sa'labi mengatakan, pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Isha. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad. Semua sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lembaran itu disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Dia memiliki seorang anak yang bernama Baluqiyah. Menjelang bapak Baluqiyah meninggal, dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi qadhi, hakim, di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Baluqiyah dan membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia adalah penutup para nabi dan para rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tak kala mereka mendengar sifat-sifat Muhammad, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukannya kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul kepada kami." Selanjutnya, Baluqiyah memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia berkata, "Wahai ibu, aku telah memutuskan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Kemudian Baluqiyah pergi dari Mesir dalam rangka mencari Muhammad. Dia berkeliling dari timur sampai barat hingga sampai ke Laut Ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baluqiyah berkata kepada ular-ular, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Lalu Baluqiyah berkata, "Ini adalah sunnah, tradisi Adam." Mereka bertanya, "Dari kelompok mana engkau?" Baluqiyah menjawab, "Saya termasuk golongan Bani Israel." Mereka berkata, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Baluqiyah berkata, "Jika demikian bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan dengan sifat-sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu. Kami adalah ular-ular Jahanam." Baluqiyah bertanya, "Bagaimana berita tentang Jahanam?" Mereka menjawab, "Jahanam itu hitam dan berbau busuk, dalam setiap tahun bernafas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari dirinya. Dan sekali lagi di musim dingin, itulah kebaikan dari dirinya." Setelah itu Baluqiyah memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali, seperti pangakal pohon kurma. Di sekitar ular-ular tersebut, dia melihat ada ular kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular kuning berjalan di sekelilingnya. Tak kala ular-ular itu melihat Baluqiyah, mereka berkata, "Siapa engkau?" Baluqiyah menjawab, "Saya Baluqiyah dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memaksa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam 1 hari saja." Baluqiyah melanjutkan perjalanan hingga dia sampai ke Laut Ketujuh. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang dijelaskan. Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut.
Pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai Khatir, yang suka bersalah." Balukiyah pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukiyah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukiyah berkata, "Satu dari Bani Israel, nama saya Balukiyah." "Lalu kalian, siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukiyah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Dia berkata, "Siapa engkau?" Balukiyah menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurangi gelapnya malam dan terangnya siang." Balukiyah berkata, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Balukiyah terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah." Balukiyah mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukiyah bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas seizin Allah. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di bumi akan binasa." Balukiyah meninggalkannya. Dia melanjutkan perjalanannya hingga ke Gunung Qaf. Ternyata dia terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukiyah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Dia menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota-kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah malaikat yang tidak pernah lupa bertasbih kepada Allah." Balukiyah bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab penghalang. Setiap hijab seukuran besar dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukiyah meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukiyah mengucapkan salam kepadanya, mereka pun membalasnya. Balukiyah bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagai malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Balukiyah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Balukiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepadanya dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Balukiyah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Dia menjawab, "Aku Balukiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Karena keajaiban Allah, mereka memberinya roti. Dimakannya roti itu dan setelahnya tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana dia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?"
Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Dia juga memerintahkan untuk memberikan sesuatu darinya kepada orang yang datang ke sini." Maka Baluqiyah memakan sesuatu dari hidangan itu, terapi sedikit pun hidangan itu tidak berkurang, ia seperti keadaannya semula. Baluqiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." Baluqiyah bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Ia menjawab, "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini." Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Khidir mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Baluqiyah berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya." Khidir menjawab, "Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" Baluqiyah menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah kamu aku letakkan di hadapan ibumu?" Baluqiyah menjawab, "Ya." Khidir berkata, "Pejamkanlah kedua matamu." Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya, 'Wahai ibu, siapakah yang telah membawaku kepadamu?' Ibu Baluqiyah menjawab, 'Aku melihat seekor burung putih telah meletakkanmu di sini.' Lalu dia menghilang dengan cepat." Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka bertanya tentang keadaannya sewaktu kepergiannya. Dia ceritakan kepada mereka dan semua keajaiban yang dilihatnya dicatat oleh mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dia lihat. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah berumur 1000 tahun. Wallahu alam.